Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Di sini ada yang tahu meringkas dan menyimpulkan berita? Meringkas dan menyimpulkan berita. Ada yang tahu tentang meringkas dan menyimpulkan berita? Di sini Ibu akan memberikan contoh berita ya. Ibu tulis di papan tulis. Nanti kalian harus bisa menyimpulkan isi dari berita tersebut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk. Pengangkat barang non sembako pada 10 hari. Non sembako pada 10 hari sebelum Lebaran. Sabtu 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebutkan adanya larangan Oke. Dari contoh berita di atas ini adalah pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkat barang non sembako pada 10 hari sebelum Lebaran. Sabtu 15/11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Itu adalah contoh berita yang Ibu berikan. Di sini dari meringkas berita itu, Ibu itu harapkan kalian bisa. Yang pertama dari materi yang kita pelajari pada hari ini, Ibu harapkan kalian bisa. Yang pertama, kalian harus bisa untuk meringkas pokok-pokok isi berita yang sudah dibaca dan didengar. Yang kedua, yang Ibu harapkan adalah kalian dapat menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang kalian baca dan kalian dengar. Terus yang ketiga, memberikan tanggapan dari isi berita tersebut. Isi berita yang Ibu tulis dalam papan tulis ini, memberikan tanggapan berdasarkan isi berita yang kalian baca dan kalian dengar. Jadi tiga yang Ibu harapkan pada materi pembelajaran hari ini itu kalian harus menguasai untuk meringkas isi berita. Yang kedua, menyimpulkan. Yang ketiga adalah memberikan tanggapan terhadap berita yang kalian dengar dan kalian baca sekarang ini. Jadi, dari contoh berita yang sekarang Ibu tulis di dalam papan tulis ini, kita bisa
menyimpulkan isi berita tersebut. Ada yang tahu cara menyimpulkan isi berita yang Ibu tulis dalam papan tulis ini? Oke. Kalau tidak tahu, di sini Ibu akan menjelaskan. Contoh isi dari isi berita tersebut adalah berita tersebut menyampaikan tentang padatnya truk-truk pengangkat barang non sembako pada 10 hari setelah lebaran. Sebelum lebaran. Berarti di sini isi dari berita tersebut adalah Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkat barang non sembako pada 10 hari sebelum lebaran. Isi dari berita ini yang Ibu tulis dalam papan tulis ini adalah isinya terdapat dalam pertama isi berita dari awal pertama. Dari sini ada yang belum mengerti tentang menyimpulkan isi berita. Isi berita itu terkandung dalam ini, yang pertama. Jadi, isi beritanya itu ya ini, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkat barang non sembako pada 10 hari sebelum lebaran. Oke, kalau sudah mengerti semua, Ibu lanjut. Cara menanggapi. Tanggapan dari isi berita itu, caranya menanggapi contoh berita yang Ibu tulis di papan tulis ini bagaimana? Jadi kita harus memberikan tanggapan. Tanggapannya ini seperti apa dari berita yang Ibu berikan di papan tulis ini? Tanggapannya itu adalah yang dari tanggapan semua ini saya kira informasi yang dari berita yang Ibu tulis di papan tulis ini, isinya itu yang disampaikan berita itu cukup akurat, karena berita yang disampaikan di berita-berita atau televisi yang membicarakan tentang berita itu memang benar adanya kalau di Pelabuhan Merak itu dipadati oleh truk-truk pengangkat barang non sembako pada 10 hari sebelum lebaran. Jadi, cara menanggapinya itu memang benar adanya kalau di Pelabuhan Merak itu rame dengan truk-truk non sembako pada 10 hari sebelum lebaran. Isi dari tanggapan itu seperti itu dari contoh yang Ibu jelaskan ini. Ada yang belum mengerti? Ibu berikan waktu untuk bertanya. Oke, kalau tidak ada yang mengerti, Ibu akan memberikan memberikan materi lagi tentang struktur atau kaidah berbahasa. Struktur atau kaidah berbahasa itu biasanya mencakup 5W1H. Kenapa harus ada 5W1H? Karena dalam berita itu, dalam isi berita itu pasti mengandung unsur-unsur 5W1H. Karena dalam 5W1H itu yang pertama, what itu apa? Apa peristiwanya? Kalau wo itu siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Where itu di mana? Di mana terjadinya peristiwa itu? When, ada yang tahu when itu apa? When itu terjadinya peristiwa itu. Dan why itu mengapa? Mengapa bisa terjadi peristiwa itu? Yang terakhir adalah wo itu bagaimana proses peristiwa itu. Jadi untuk kita menentukan struktur dan kaidahnya berbahasa itu, kaidah berita kok berbahasa, maksudnya Ibu, untuk kita menentukan struktur dan kaidah berita itu kita harus menggunakan 5W1H. Karena dalam isi berita itu kan ada berita yang tidak penting dan berita yang penting. Biasanya dalam kita untuk mengetahui struktur berita yang penting itu, kandungan 5W1H itu kita harus pergunakan, karena untuk mengetahui berita yang penting itu biasanya unsur-unsur berita itu terkandung dalam awal pemberitaan yang kemudian sering disebut dengan unsur-unsur berita. Maksudnya awal itu contohnya kayak tadi itu,
Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari sebelum lebaran. Itu kan berarti kan dari awal kalimat berita. Jadi itu berita yang penting. Kalau berita yang tidak penting, biasanya informasinya itu, strukturnya itu terkandung dalam akhir berita atau ekor berita. Contohnya kalau berita-berita yang tidak penting itu biasanya ada pada terakhir pada isi berita. Jadi setiap kita untuk mengerti atau mencari struktur berita atau struktur kaidah berita, itu kita harus menggunakan 5W1H untuk mempermudah kita menentukan strukturnya di mana, kaidahnya berita itu di mana, begitu. Dari sini ada yang belum paham. Kalau belum paham, Ibu berikan waktu. Kalau sudah paham, Ibu lanjut dengan materi berikutnya. Materi yang berikutnya adalah kaidah-kaidah berbahasa. Ada yang tahu kaidah-kaidah berbahasa itu apa? Oke, kaidah-kaidah berbahasa itu kita harus, yang pertama harus menggunakan bahasa yang baku. Karena apabila kita tidak menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang sedang tren, contohnya bahasa daerah, apakah masyarakat luas ini bisa menerima apa berita yang kita sampaikan? Kan tidak mungkin. Jadi kebanyakan orang itu harus menggunakan bahasa baku. Jadi dengan adanya bahasa baku, berita itu bisa gampang diterima oleh masyarakat. Jadi bahasa daerah atau bahasa yang biasanya bersifat populer itu sangat dihindari oleh media-media karena tidak terlalu memudahkan orang untuk mengerti itu beritanya tentang apa. Yang kedua, kaidah-kaidah berbahasa itu harus menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Begitu. Ada yang belum mengerti? Ada yang ditanyakan lagi? Karena materi kita habis sampai di sini. Ibu berikan waktu 5 menit untuk memberikan pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Ada yang belum jelas atau belum dimengerti, silakan dipertanyakan. Oke, Ibu akan jelaskan kembali. Jadi dari struktur meringkas berita dan menyimpulkan berita ini, Ibu kan memberikan contoh. Contohnya ini Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk mengangkat barang non sembako pada 10 hari sebelum lebaran. Sabtu 15/11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Jadi di sini ini kita bisa menyimpulkan berita ini. Menyimpulkan isi beritanya itu dari mana? Dari depan awal kalimat. Awal kalimatnya kenapa kita bisa menyimpulkan? Karena ini kan termasuk dalam berita penting. Jadi ini Pelabuhan Merak itu dipadati oleh truk-truk pengangkat barang non sembako. Jadi sampai di lebaran ini termasuk dengan menyimpulkan isi berita. Kalau tanggapannya, berarti tanggapannya itu tadi, saya kira ini berita sangat akurat karena berita yang disampaikan di media lain selain media yang Ibu jelaskan tadi, maksudnya Ibu yang tulis di sini, misalkan di TV Antv, di TV yang lain itu beritanya sama seperti ini, berarti itu sama saja tanggapannya, oh berita ini sangat akurat. Karena di siaran-siaran yang lain juga sama seperti itu. Begitu. Apakah ada yang belum jelas lagi? Oke, kalau sudah jelas semua, untuk hari ini Ibu memberikan tugas. Yang pertama, kalian harus mencari berita. Harus dianalisis analisis itu beritanya itu tentang apa. Terus yang berikutnya, menyimpulkan isi berita tersebut itu bagaimana cara menyimpulkannya. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bagaimana caranya menyimpulkan isi berita yang penting dan tidak penting. Kalau yang penting itu berada di awal kalimat, kalau yang tidak penting itu biasanya berada dalam akhir kalimat. Jadi mencari
contoh berita. Yang pertama harus disimpulkan isi beritanya, yang kedua ditanggapi isi berita tersebut, yang ketiga harus dicari struktur dan kaidah beritanya, yang terakhir pentingnya ibu memberikan soal lagi, jelaskan arti penting dan manfaatnya dari berita yang kalian catat tadi itu dengan kelompok kalian. Pentingnya dan manfaatnya dari berita yang kalian cari bersama kelompok kalian tadi itu apa? Ibu minta satu kelas ini dibagi kelompok menjadi berapa kelompok. Satu kelompok itu minimal 2 orang. Minggu depan dikumpulkan. Sudah mengerti tugasnya? Tugasnya minggu depan harus mencari berita. Kemudian disimpulkan isinya, isi berita. Yang kedua diberi tanggapan isi berita. Yang ketiga dicari struktur dan kaidah beritanya. Yang terakhir harus ini, apa manfaat dan pentingnya berita yang kalian cari tadi. Itu harus didiskusikan dengan kelompok. Semua materinya ini ibu yang memberikan tugas pada hari ini bersifat kelompok. Jadi kalian harus membentuk kelompok minimal 2 orang. Minggu depan dikumpulkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin materi yang ibu sampaikan cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dengan tugas yang ibu sudah berikan sudah dikumpulkan dan harus dikerjakan. Selamat siang.